wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Antika Nilan Cahya. You can call me Antika. NPM 2241110. I'm from class 20 Management 2022C. Here I will explain the first material about risk management. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di manajemen resiko, yaitu yang pertama yaitu apa itu manajemen resiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari resiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Kemudian tujuan manajemen resiko itu yang pertama ada melindungi aset, kedua ada mengurangi kerugian, yang ketiga ada meningkatkan keselamatan, yang keempat ada meningkatkan kepatuhan, yang kelima ada mengoptimalkan peluang, yang keenam ada meningkatkan keputusan strategis, kemudian yang ketujuh ada meningkatkan ketahanan organisasi, dan yang delapan yaitu yang terakhir ada meningkatkan reputasi. Prinsip manajemen risiko yang pertama yaitu pendekatan sistematis. Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Prosesnya itu harus melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Pendekatan sistematis membantu memastikan bahwa semua risiko yang relevan dapat atau telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu ada pemimpin tertinggi terlibat. Manajemen risiko adalah tanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemimpin tertinggi atau manajemen senior harus terlibat secara aktif dalam mendukung dan mempromosikan praktik manajemen risiko. Hal ini penting untuk menciptakan budaya yang menghargai manajemen risiko dan memprioritaskan keamanan dan keberlanjutan. Kemudian yang prinsip yang ketiga yaitu ada pendekatan berbasis risiko. Manajemen risiko harus berdasarkan pemahaman yang jelas tentang risiko dan potensi dampaknya. Risiko harus diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi. Pendekatan berbasis risiko ini membantu dalam mengarahkan sumber daya dan upaya pengelolaan risiko pada risiko yang paling signifikan. Kemudian yang prinsip yang keempat yaitu ada partisipasi dan konsultasi. Manajemen risiko yang efektif melibatkan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan yang relevan. Ini mencakup melibatkan berbagai tingkatan, organisasi, departemen, dan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko yang ada. Partisipasi dan konsultasi membantu dalam mengumpulkan wawasan yang beragam dan mendapatkan perspektif yang komprehensif terhadap risiko. Yang kelima ada pendekatan terpadu. Manajemen risiko itu harus diintegrasikan ke dalam proses dan keputusan organisasi secara menyeluruh. Pendekatan terpadu memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi bagian terpisah yang dilakukan secara terpisah, tetapi dianggap sebagai bagian yang integral dari pengambilan keputusan, perencanaan strategis, operasional, dan proses bisnis lainnya. Kemudian yang keenam ada kontinu dan terus-menerus. Manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai tugas yang selesai begitu saja, tetapi sebagai proses kontinu dan terus-menerus. Risiko dapat berubah seiring waktu dan organisasi harus memantau, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara berkelanjutan. Pembaruan dan penyesuaian
perlu dilakukan sejalan dengan perubahan lingkungan, pasar, dan kondisi bisnis. Yang ketujuh ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang resiko itu sangat penting dalam manajemen resiko. Informasi resiko harus disampaikan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen, karyawan, dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman yang tepat tentang resiko, memfasilitasi pengambilan keputusan yang benar, dan mempromosikan partisipasi dan keterlibatan yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu yang terakhir ada evaluasi dan peningkatan. Manajemen resiko harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proses itu efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Evaluasi ini dapat mencakup tinjauan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen resiko yang ada, serta pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi harus digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan dalam manajemen risiko. Thank you for listening and watching my video. If there is an error in my video, I apologize. Thank you. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.